Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan salam budaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu di layar virtual ini di dalam rangka pembinaan soft skill, terutama untuk pembinaan seni untuk teman-teman untuk meraih prestasi. Nah, teman-teman semua, di saat pandemi seperti ini kita bisa bertemu dalam posisi seperti ini. Mari kita manfaatkan bersama soft skill ini untuk berbagai hal, terutama agar supaya motivasi dan kemudian semangat serta perjuangan teman-teman untuk segera menyelesaikan demi kesuksesan teman-teman di berbagai bidang, terutama untuk bidang akademik ini bisa segera diselesaikan dan sukses. Teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi dengan menjawab berbagai pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, untuk itu saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul yang kemudian nanti juga akan kami jawab. Pertanyaan pertama datang dari Mbak Isnaini Juliastita dengan NIM 211022411044. Pertanyaannya adalah, seperti apa gambaran kegiatan sehari-hari UKM bidang seni dalam mempersiapkan seniman yang berbakat dan berprestasi? Bagus sekali pertanyaannya. Teman-teman, kegiatan sehari-hari UKM terutama saat sebelum pandemi ini adalah pengalaman organisasi dan pembinaan bidang seni, di mana bidang seni ini adalah bidang minat dan bakat. Nah, teman-teman, di situ nanti akan ditempa dengan penalaran dan juga dengan kemampuan olah seni. Nah, kemampuan olah seni ini nanti akan diruncingkan dengan berbagai macam lomba. Yang lomba ini tentu kemudian akan segera bisa digunakan untuk, kalau di sini namanya nanti RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, nanti ada pengakuan poin-poin yang kemudian bisa mempercepat studi Anda, studi teman-teman semua. Jadi prestasi mahasiswa ini nanti bisa terukir, terutama di bidang seni yang kemudian ini menjadi minat dan bakat teman-teman. Jadi di sini tidak hanya seniman yang diciptakan, namun kemudian mahasiswa berprestasi yang kemudian akan bisa menyelesaikan studi dengan cepat dan baik dan kelak mempunyai pekerjaan dan karir yang baik pula. Pertanyaan nomor 2 ini dari Mbak Cindy Asmiati Wardani dari teman mahasiswa dengan NIM 211082411071. Pertanyaannya, saya juga ingin bertanya, apabila pada saat masih sekolah sudah memiliki pengalaman dalam bidang seni tradisi dan di perkuliahan ini terdapat beberapa UKM bidang seni, lebih baik meneruskan bidang seni tradisi apa mencoba ke bidang lainnya? Terima kasih. Selamat ya Mbak Cindy, bahwa Mbak Cindy sudah mempunyai pengalaman dan tentu di sini punya bakat dan minat di bidang seni tradisi. Nah, ini harus dipupuk. Kalau kemarin ini mungkin ini bakat dan minat ini pemupukannya masih katakanlah 60%. Nah, harapan kami kalau penjenengan ini nanti masuk ke UKM seni tradisi yang di sini nanti namanya adalah
Kamasetra, ya, keluarga mahasiswa seni tradisi, ini maka teman-teman, yaitu Mbak Cindy terutama, nanti akan justru semakin memperdalam kemampuannya. Tentu untuk ini kemudian prestasi mudah diraih. Betapa bahagianya ketika kemudian nanti IP-nya tinggi, prestasi bidang seni tradisinya juga tinggi, poinnya banyak, Mbak Cindy cepat rampung kuliahnya dan seterusnya, maka ini adalah luar biasa, ya. Oleh karena itu, untuk UKM yang dipilih sebaiknya adalah meneruskan minat dan bakat yang sudah ada, yang sudah terpupuk selama ini. Jadi tinggal diolah begitu ya. Jadi UKM-nya nanti bisa di Kamasetra. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Siti Nurfatona dengan NIM 21211141034. Apakah ada batasan kuota tertentu untuk masuk ke salah satu UKM tersebut? UKM ini memang ya digelar, diadakan ini untuk menampung minat dan bakat dan memupuk serta mengembangkan minat bakat menjadi prestasi mahasiswa di seluruh UNY. Karena itu tidak ada batasan kuota. Semakin banyak, maka olahannya ini juga semakin baik. Karena di sini juga ada pembimbing, ya, ada pembimbing kemahasiswaan di UKM-UKM yang kemudian akan membimbing, ya, dalam bidang organisasinya juga di dalam bidang minat bakat sesuai dengan UKM-nya. Ya, jadi monggo silahkan nanti di situ bisa belajar berbagai hal. Ada belajar tentang kebersamaan, tentang ilmunya, tentang keterampilannya, dan nanti pasti kemudian akan ada pentas-pentasnya dan seterusnya. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak Vanessa Anadia Azahra dengan NIM 21202241150. Pertanyaannya, apakah bisa mahasiswa selain jurusan seni untuk ikut bergabung di UKM bidang seni? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena toh para mahasiswa yang mempunyai minat bakat, kemampuan bidang seni belum tentu untuk jurusan dan prodinya mengambil bidang seni. Mungkin dia mengambil manajemen, mungkin justru fakultas teknik, tapi kemudian minat bakat yang sudah ada dalam dirinya ini menjadi talenta yang kemudian akan dikembangkan. Monggo silahkan untuk masuk ke UKM tersebut, ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Syesha Zakaria dengan NIM 21111241043. Pertanyaannya, UKM yang sedikit menarik perhatian saya yaitu UKM Seni Sastra dan Teater. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan semangat di saat berjuang untuk meraih prestasi tersebut? Teman-teman jangan ragu ya, karena apa? Ketika kemudian nanti ada perlombaan, ini kolaborasi dan grup ini menjadi kuat. Jadi semangat berjuangnya luar biasa, karena ini ditanamkan di setiap latihan dan di setiap hari, kebersamaan setiap hari, di mana anggota UKM ini menjadi satu keluarga besar, saling mendukung, maka semangat berjuangnya ini adalah semuanya. Jadi ini semangat dari grup itu atau UKM itu. Jadi Anda pasti akan sangat didukung. Karena ini maka kemudian jangan ragu-ragu kalau kemudian mau ke UKM Seni dan Sastra.
seni, sastra, dan teater, ya, atau ini Kamasetra. Kemudian untuk Unsrat, ya, di Unsrat, ya, ini Unsrat. Unit Seni, Sastra, dan Teater. Jadi nanti masuknya di situ. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Francisca Natalia Kembau. Ini nomor NIM-nya 21305141037. Pertanyaannya adalah, mohon izinkan saya bertanya, pada masa pandemi, bagaimana kegiatan UKM bidang seni dilaksanakan supaya tetap dapat memberikan manfaat berupa perkembangan bakat dan skill mahasiswa? Terima kasih. Jadi teman-teman, ini di saat pandemi semuanya berjalan menggunakan daring. Tapi teman-teman, bahwa untuk UKM ini walaupun kemudian semuanya daring, bukan berarti ini berhenti. Karena apa? Karena latihan-latihan ini karena kecanggihan teknologi bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Sebagai contoh, Suara Wadana atau paduan suara unggulan Universitas Negeri Yogyakarta, salah satu UKM-nya, itu kemarin juga menang di tingkat internasional. Untuk latihan-latihannya dilakukan dari rumah masing-masing, ya, dengan kemudian menghasilkan aneka macam rekaman, di mana rekaman itu kemudian dijadikan satu dan kemudian diolah, begitu, ya. Nah, untuk latihan nada-nada, latihan untuk kemudian tinggi rendah bersama bisa kemudian menyanyikan secara bersama-sama secara kompak dan harmoni, ya, ini dilakukan di tempat masing-masing oleh masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian nanti saling diperdengarkan. Itu salah satu contohnya. Jadi tidak masalah dan tetap berjalan, ya, tetap kemudian ini bisa melakukan perlombaan, ikut lomba, ya, ikut berjuang dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Devri Nanda Pristiawan dengan NIM 21210141060. Pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dilakukan UKM unit sastra dan teater? Menarik sekali pertanyaan Mas Devri, ini barangkali Mas Devri sangat tertarik untuk kemudian ikut di unit sastra dan teater atau Unsrat. Nah, di situ, ya, itu di samping pengembangan bakat dan minat ini, ya, di mana tentu di situ ada talenta-talenta luar biasa dari teman-teman. Di situ ada pengembangan yang dimulai dari teori-teori teater, kemudian adanya bagaimana katakanlah olah peran, kemudian bagaimana kemudian olah nada di dalam rangka bersuara, ketika dialog, begitu, nggih. Bagaimana ketika kita memaknai, mengapresiasi satu teks untuk kemudian kita bisa mengekspresikan dengan luar biasa, dengan baik, begitu, nggih. Bagaimana kemudian kita bisa mengolah suara agar suara itu bisa masuk, dan kemudian suara itu misalnya menggunakan suara perut dan seterusnya, misalnya demikian, agar supaya kemudian di dalam berolah puisi, berolah teater, berolah suara untuk kemudian menghasilkan suara peran-peran tertentu itu kemudian bisa dimainkan dengan sangat baik, dengan ekspresif. Itu salah satu contoh di mana ini menggunakan teori-teori, menggunakan pengalaman-pengalaman yang tentu ini dilakukan, dibimbing oleh pembimbing Unsrat
ada pembimbing yang pembimbing ini berasal dari prodi yang memang setiap harinya ini mengolah dan kemudian mengampu mata kuliah teater dan drama. Ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah adanya pentas-pentas, kemudian adanya lomba-lomba yang kemudian akan mencetak prestasi bagi para anggota Unstrat ini. Ya. Jadi luar biasa anggota-anggota di sini ini bisa berkarya, bisa produktif sekali, bahkan kemudian menghasilkan karya-karya teater. Karya-karya teater ini kemudian dipentaskan menjadi salah satu bagian dari komunitas teater Yogyakarta. Nah ini ya, monggo silahkan nanti selamat bergabung di Unstrat ya, untuk kemudian ini bisa menjadi tangga agar kemudian teman-teman semua bisa meraih prestasi bidang seni dengan sangat baik. Kiranya, masih ada satu lagi. Ini pertanyaan dari Mbak Fakhrunisa Fitri Hapsari. Nomornya, NIM-nya adalah 2111241040. Bagaimana cara untuk menumbuhkan minat pada bidang seni? Nah, ini menarik sekali pertanyaan dari Mbak Fakhrunisa ya. Bagaimana cara menumbuhkan minat pada bidang seni? Ini kalau bagi teman-teman yang belum kulino atau belum terbiasa dengan bidang seni, maka ini melalui jalan pembiasaan. Coba sekarang ingat, teman-teman ini katakanlah senang jalur musik tertentu, misalnya pop, itu karena lingkungannya adalah lingkungan musik pop. Misalnya teman-teman senang jalur dangdut karena pembiasaannya atau lingkungannya adalah musik dangdut, sehingga sampai sekarang senang musik dangdut. Teman-teman ada yang senang keroncong. Nah, ini karena pembiasaan atau di rumah itu bapak ibu ini adalah senang menyanyi atau mungkin setiap hari itu musik yang kemudian di setel itu adalah musik keroncong. Nah, ini menjadi pembiasaan. Jadi bagaimana menumbuhkan minat ini adalah dari pembiasaan. Nah, kalau teman-teman kemudian dari yang belum terbiasa agar supaya menjadi terbiasa, maka caranya adalah silakan setiap waktu, saya tidak bilang setiap hari, ini untuk kemudian mulai berlayar, berselancar di bidang seni mana yang kemudian disuka atau yang ingin menjadi bagian dari teman-teman. Apa seni musik? Apa seni tari, apa rupa, apa kriya, begitu ya. Nah, kalau bidang musik, ya dengarkan musik, maknai, kemudian cerna, mana yang kemudian masuk di dalam hati. Harus ada hati dulu ya. Kalau itu hanya untuk hiburan beda kalau hiburan itu beda. Tapi kalau ini untuk kemudian masuk minat bakatnya itu harus melalui pencernaan hati. Demikian pula tari ya. Nah, kalau tari kalau sudah demikian maka kemudian ikut dalam satu sanggar, ikut dalam UKM. Nanti UKM-nya itu Kamasetra. Kemudian rupa, misalnya rupa kerajinan. Misalnya ya ikuti, misalnya lihat pameran-pameran, kemudian mencoba berkarya. Ikuti UKM kalau nanti menjadi mahasiswa ya di Serupo. Ada ini Serupo ya. Ini UKM yang kemudian bergerak di seni rupa, kesenirupaan. Ya. Kemudian itu teman-teman jadi lakukan pembiasaan. Seseorang yang tidak suka tadinya menjadi sangat, kemudian nanti bisa masuk, hatinya masuk, kemudian minatnya masuk, maka bakat yang mungkin hanya 1% itu bisa tambah, dan kemudian nanti
teman-teman ini bisa memahami dan memasuki dunia seni dengan sangat baik. Itu teman-teman semua, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah saya jawab semua, dan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas pertanyaannya, dan nanti selamat bergabung di Universitas Negeri Yogyakarta. Walaupun dalam waktu dekat masih daring, namun teman-teman harus tetap semangat untuk kemudian nanti teman-teman bisa masuk bergabung meraih prestasi di UKM-UKM yang sudah tersedia di Universitas Negeri Yogyakarta. UKM-UKM ini menunggu teman-teman untuk bisa berkiprah di dalamnya, menggantikan kakak-kakak kelas yang sudah lulus. Selamat datang, selamat bergabung, dan tetap semangat, salam sehat, dan belajar terus, dan disiplin di dalam rangka meraih agar supaya teman-teman bisa meraih prestasi akademik maupun prestasi di bidang seni. Terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih pula kepada tim yang sudah mendukung acara ini dengan sangat baik, kepada panitia soft skill, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.